matriks inflasi ya, Fed rate decision-nya itu akan mempengaruhi likuiditas kripto juga. Jadi Januari tanggal 13 ada juga reklasifikasi ya dari MSCI. Jadi antara MicroStrategy itu nanti bisa masuk atau keluar lagi. Ya. Ada juga deadline ya untuk ETF-nya di Maret juga. Sama yang paling banyak orang ngomongin yang bikin orang bearish kan sama kripto sekarang adalah quantum bro sebenarnya. Ya. Cuman kalau tanggapan kita bro, mungkin bahas dari teknologi dulu. Dari segi quantum, kalau menurut gue pribadi gue nggak terlalu takut. Karena kalau itu pun terjadi, ya udah selesai, dunia selesai, bank selesai. Gimana menurut tuh? Threat tentang quantum orang jadi takut sama teknologi cryptocurrency. Ya memang kita udah banyak bilang ya tentang bahaya kuantum. Pun misalkan kayak wallet Bitcoin yang mana public key-nya udah terekspos, dipindah ke alamat yang baru, yang quantum resist, itu pun juga butuh ya persetujuan dari miner ya, dan juga stakeholder yang lain ya, node runner, developer, dan itu pasti akan butuh waktu ya untuk memperoleh titik temu. Karena memang kalau misalkan walletnya Satoshi terkompromis dan ada move, itu akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa ya. Kalau kita ngomong berkali-kali memang BlackRock pun memasukkan kuantum sebagai risiko jangka panjang Bitcoin, dan alasan Ray Dalio itu alokasi di Bitcoin nggak sebanyak itu ya, salah satunya itu juga dari kuantum. Karena kan kalau kita ngomong misalkan dia punya instrumen-instrumen di TradFi, kalau ada apa-apa pun kan pasti chance di bailout itu kan tinggi. Ya. Dalio juga punya gambaran. Kemarin kan gue sempat lihat salah satu interview dari Dalio juga. Ya. Gimana tanggapan lu terhadap Dalio itu merasa sekarang sistem moneter dunia itu lagi nggak benar. Beliau ini lagi hedging besar dengan menggunakan gold ya. Dan kita lihat juga rally silver bro. Benar. Nah tanggapan lu apa nih? Kalau kita lihat gold kan naik tinggi sekali sekarang ya. Dan silver juga sedang rally. Apakah ini justru jadi cerminan masa lalu yang buruk? Karena kita lihat kan selama sejarah dunia ya, teman-teman bisa pelajarin kalau silver itu rally nggak pernah ada hal bagus yang terjadi. 1929, 1971 dan sekarang silver rally all time high, aset ketiga paling besar bro di dunia. Yes. Gimana tanggapan lo? Memang banyak orang yang menantikan ya tentang rally-nya silver, dan semenjak 4 tahun terakhir ya, kalau kita beli Bitcoin ya di top, pasti ke outperform ya silver 14 hari terakhir. Dan itu kan menunjukkan kalau memang momentum itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita fade. Karena memang ya to be fair, ini grafik ya dari Messari kan menunjukkan kalau misalkan Bitcoin itu paling ter-outperform untuk tahun ini. Dibandingkan gold ya, dibanding Nasdaq, juga dibandingkan dengan S&P. Jadi memang di musim tertentu ada